Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah. Keutamaan salat tarawih dari malam ke-1 hingga malam 30. Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Ibadah pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu, jangan sampai Anda melewatkan untuk beribadah selama Ramadan. Salah satu ibadah yang tidak boleh dilewatkan selama Ramadan adalah salat tarawih dan witir. Salat yang dilaksanakan selepas Isya tersebut memiliki keutamaan yang wajib Anda ketahui. Keutamaan salat tarawih dari mulai hari pertama hingga ke-30 ternyata memiliki keutamaan yang berbeda-beda, sehingga jangan sampai Anda melewatkannya begitu saja. Sungguh disayangkan ketika kita hanya melewatkan salat tarawih begitu saja, karena keutamaan salat tarawih itu sangat besar pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Untuk mengetahui apa saja keutamaan salat tarawih dari hari pertama sampai hari ke-30, berikut ini keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan dari malam pertama hingga malam terakhir. Malam ke-1. Keutamaan salat tarawih di malam pertama adalah ia akan keluar dari dosa-dosa sebagaimana ia baru dilahirkan. Malam kedua, keutamaan salat tarawih di malam kedua, barang siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih pada malam kedua Ramadan, maka dosanya dan kedua dosa ibu bapanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ketiga, keutamaan salat tarawih di malam ketiga, barang siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih pada malam ketiga Ramadan, maka malaikat yang ada di arsy berdoa kepada Allah agar diampuni dosa kita. Malam keempat, keutamaan salat tarawih di malam keempat, barang siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih pada malam keempat Ramadan, maka ia akan memperoleh pahala dari orang-orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Malam kelima, keutamaan salat tarawih di malam kelima, barang siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih pada malam kelima Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang salat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Aqsa. Malam keenam, keutamaan salat tarawih di malam keenam, barang siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih pada malam keenam Ramadan, maka malaikat yang tawaf di Baitul Makmur, 70.000 malaikat, serat batu-batu dan tanah mendoakan orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ini. Malam ketujuh, keutamaan sholat tarawih di malam ketujuh, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ketujuh Ramadan, maka ia akan memperoleh pahala seakan-akan bertemu dengan Nabi Musa dan berjuang mengalahkan musuh ketatnya yaitu Fir'aun dan Haman. Malam ke-8, keutamaan salat tarawih di malam ke-8, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-8 Ramadan, maka ia akan memperoleh pahala yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam ke-9, keutamaan sholat tarawih di malam ke-9, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-9 Ramadan, maka ia akan dinaikkan mutu dan nilai ibadahnya sebagaimana mutu dan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ke-10, keutamaan sholat tarawih di malam ke-10, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-10 Ramadan, maka Allah akan mengkaruniakan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat.
Malam ke-11, keutamaan sholat tarawih di malam ke-11. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-11 Ramadan, maka ia akan keluar dari dosa-dosa sebagaimana ia baru dilahirkan. Malam ke-12, keutamaan sholat tarawih di malam ke-12. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-12 Ramadan, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka yang bercahaya karena pengaruh ibadahnya. Malam ke-13, keutamaan sholat tarawih di malam ke-13. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-13 Ramadan, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sentosa, terlepas dari segala kejelekan dan keburukan. Malam ke-14, keutamaan sholat tarawih di malam ke-14. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnat tarawih pada malam ke-14 Ramadan, maka malaikat akan datang dan menyaksikannya melaksanakan sholat tarawih, serta Allah akan melindunginya pada hari kiamat. Malam ke-15, keutamaan sholat tarawih di malam ke-15. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam 15 Ramadan, maka semua malaikat yang menanggung arsy berselawat kepadanya dan memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Malam ke-18, keutamaan sholat tarawih di malam ke-16. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-16 Ramadan, maka Allah akan menuliskan kepadanya terlepas dari azab neraka dan dimasukkan ke surganya Allah. Malam ke-17, keutamaan sholat tarawih di malam ke-17. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-17 Ramadan, maka pahala sholat tarawihnya pada malam itu disamakan derajatnya dengan pahala para nabi. Malam ke-18, keutamaan sholat tarawih pada malam ke-18. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-18 Ramadan, maka para malaikat berseru kepadanya, "Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha kepadamu dan kepada ibu bapakmu, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati." Malam ke-19, keutamaan sholat tarawih di malam ke-19. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-19 Ramadan, maka ia akan menaikkan derajatnya dalam surga Firdaus. Malam ke-20, keutamaan sholat tarawih di malam ke-20. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-20 Ramadan, maka Allah akan mengkaruniakan kepadanya pahala orang-orang yang mati syahid dan pahala sholat tarawih di malam ke-20. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnat tarawih pada malam ke-20 Ramadan, maka Allah akan mengkaruniakan kepadanya pahala orang-orang yang mati syahid dan pahala orang-orang yang soleh. Malam ke-21, keutamaan sholat tarawih di malam ke-21. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnat tarawih pada malam ke-21 Ramadan, maka Allah membangun untuknya sebuah gedung dari cahaya. Malam ke-22, keutamaan sholat tarawih di malam ke-22. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnat tarawih pada malam ke-22 Ramadan, maka Allah menjamin kita datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan. Malam ke-23, keutamaan sholat tarawih di malam ke-23. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-23 Ramadan, maka Allah buat khusus untuknya kota atau taman indah di surga. Malam ke-24, keutamaan sholat tarawih di malam ke-24. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-24 Ramadan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 macam doanya. Malam ke-25, keutamaan sholat tarawih di malam ke-25.
Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-25 Ramadan, maka Allah akan membebaskannya dari azab kubur. Malam ke-26, keutamaan sholat tarawih di malam ke-26. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-26 Ramadan, maka ia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk 40 tahun. Malam ke-27, keutamaan sholat tarawih di malam ke-27. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-27 Ramadan, maka ia akan melewati titian Shiratal Mustaqim secepat kilat. Malam ke-28, keutamaan sholat tarawih di malam ke-28. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-28 Ramadan, maka ditinggikan derajatnya di surga 1000 derajat. Malam ke-29, keutamaan sholat tarawih di malam ke-29. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-29 Ramadan, maka ia akan mendapat pahala dari Allah bagaikan 1000 kali pahala naik haji. Malam ke-30, keutamaan sholat tarawih di malam terakhir. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-30 Ramadan, maka Allah berfirman kepadanya, makanlah olehmu buah-buahan surga, mandilah kamu dengan air salsabil, minumlah olehmu air Al-Kautsar, akulah Tuhanmu dan engkaulah hambaku.